Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ustadz Afrizal TV dalam KRPI, Kajian Ringan Penguat Iman. Pada kesempatan kali ini saya akan menukilkan perkataan daripada Al-Imam Ibnul Jauzi, yang mana perkataan beliau ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Safahatun min Sabril Ulama'i ala Syada'idil Ilmi wa Tahsili. Ibnul Jauzi pernah mengatakan, "Man anfaqa asra syababi fil ilmi." Barang siapa yang menginfakkan atau menghabiskan umurnya atau masa mudanya di dalam ilmu, fa innahu fi zamani syaikhukhati yahmadu janniya ma gharas. Maka sesungguhnya ketika dia sampai pada masa tuanya, dia akan memetik dari hasil yang pernah dia tanam di masa mudanya. Wa yaltadzu bi tasnifi ma jama', dan dia akan menikmati kelezatan di dalam menuliskan buku demi buku, kitab demi kitab terhadap sesuatu yang pernah dia kumpulkan di masa mudanya. Wala yara ma yafqidu min ladzatil badani syai'an, dan dia tidak melihat terhadap sesuatu yang hilang dari kenikmatan tubuhnya atau kenikmatan badannya. Dari kenyamanan di masa mudanya dia korbankan, ketika dia sampai di masa tuanya dia tidak melihat itu adalah sebuah permasalahan, karena sesuatu membutuhkan pengorbanan. Bil idhafati ila ma yanaluhu min ladzatil ilmi, jika dibandingkan dengan apa yang akan dia dapatkan di dalam kelezatan ilmu tersebut. Walaqad ta'ammaltu nafsi, dan saya sendiri, kata Ibnu Jauzi, telah memperhatikan dan melihat apa yang terjadi dalam diri saya. Bil idhafati ila ashiratil ladzina anfaqu a'marahum fi iktisabid dunya, dibandingkan dengan beberapa keluargaku, beberapa kerabat yang mungkin seumuran denganku, yang mereka menghabiskan atau menginfakkan umur atau masa muda mereka fiktisabid dunia, untuk mendapatkan dunia semata. Ya. Wa anfaqtu zaman as-subuwati wasyababi fi talabil ilmi, sedangkan diriku menghabiskan masa kecil dan masa mudaku untuk mendapatkan atau untuk menuntut ilmu. Ya, faraaituni, dan saya atau maka saya melihat diri saya sendiri, ya, lam yafutni mimma naluhu illa ma law hasala li nadimtu alaihi, dan saya tidak melihat atau saya tidak merasa tidak memiliki, ya, kalau misalkan diartikan di sini lam yafutni mimma naluhu, apa yang mereka miliki saya juga miliki, ya, illa ma law hasala li nadimtu alaihi, kecuali sebagian kecil saja yang mereka miliki saya tidak miliki. Akan tetapi kalau seandainya apa yang tidak saya miliki itu ternyata saya miliki, saya akan menyesal. Contoh seperti jabatan yang mereka miliki, yang mana jabatan tersebut menyibukkan diri mereka, ya, sehingga mereka tidak ada lagi bagian quality time-nya bersama keluarga, kesibukan yang tiada habisnya. Ternyata kesibukan tersebut tidak produktif dan lain sebagainya. Mereka memiliki itu, saya tidak miliki. Tapi kalau seandainya saya memiliki itu, niscaya saya akan menyesal kenapa saya memiliki itu. Ya, thumma ta'ammaltu hali fa idza 'aishi fid dunya ajwadu min 'aishihim. Kemudian saya memperhatikan keadaan saya, ya, fa idza 'aishi fid dunya ajwadu min 'aishihim. Ya. Maka kehidupan saya di dunia atau kehidupan duniawi saya ternyata lebih baik daripada kehidupan mereka. Tenang, ya, sejahtera dan lain sebagainya. Wajahi bainan nasi a'la min jahihim, dan kedudukanku di kalangan manusia atau di kalangan masyarakat itu lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan kedudukan mereka. Mungkin mereka secara harta lebih tinggi, tapi kedudukanku di kalangan atau di antara masyarakat itu jauh lebih tinggi. Ya, wa maniltuhu min ma'rifatil ilmi la yuqawwam, dan apa yang kudapatkan dari ilmu itu sesuatu yang tak ternilai harganya. Ya, dari sisi kehidupan duniawi ternyata Ibnu Jauzi lebih tinggi, lebih baik. Dari sisi kedudukan atau jabatan sosial lah bahasa kita, ternyata Ibnu Jauzi lebih baik. Kalau misalkan terkait ilmu, kata Ibnu Jauzi, kenikmatan atau ilmu yang kudapatkan sesuatu yang tak ternilai harganya. Begitulah orang-orang jikalau dia totalitas di dalam menuntut ilmu, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat ketika dia sudah waktunya untuk membagikan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan tempat istimewa untuknya untuk berbagi ilmu tersebut. Kita fokus saja ketika kita di zaman ketika kita masih muda, kita totalitas di dalam menuntut ilmu.
kita tidak usah memikirkan bagaimana kita ke depannya, karena Allah sudah mempersiapkan tempat terbaik dan istimewa agar kita bisa membagikan ilmu kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.